Nabi pada hari Asyura selalu puasa. Tapi di masa terakhir hidup beliau lihat ternyata yang puasa hari Asyura bukan cuma orang Islam, orang Yahudi Madinah juga ternyata pada puasa. Ama Nabi tegurin, tanyain gitu, kenapa kalian puasa? Karena yang kami tahu hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, maka kami syukuri hari ini dengan kami pun berpuasa pada hari ini. Dari zaman dulu ajaran kami memang memerintahkan kami untuk berpuasa pada hari Asyura. Nabi itu emang selalu aja gak suka kalau cara ibadah kita mirip sama cara ibadahnya orang lain agama. Apa aja dibentuk cara beribadah ya mirip-mirip sama cara beribadahnya orang non-muslim, Nabi gak suka. Jadi begitu tahu bahwa orang Yahudi pun berpuasa pada hari Asyura, Nabi bilang, "Lau adraktus sanatil atiyah," kepada para sahabatnya tentu saja, "Lau adraktus sanatil atiyah lasumtu mal Asyura at-tasu'a." Kalau umur saya nyampe 4 tahun depan, bukan cuman tanggal 10-nya yang saya mau puasain, tapi tanggal 9-nya. Biar puasa kita nggak sama puasanya Yahudi. Itu bulan Muharram, sofarnya Nabi Muhammad udah sakit. Bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad wafat. Karena ini memang ceritanya di tahun terakhir hidupnya Nabi Muhammad. Nabi nggak sempat puasa tahun depannya. Akan tetapi kita sebagai umatnya, sebagaimana anak yang berbakti kepada orang tua akan melanjutkan niat orang tuanya, maka umat yang berbakti kepada nabinya akan juga melanjutkan niat nabinya. Makanya nanti pas hari Asyura, bukan cuma hari Asyura yang kita puasain, tapi kita mulain dari hari Tasu'a. Ini mengenai puasanya. Sampai-sampai para ulama bilang, ini ucapannya ulama ya, andai kata kamu gak bisa dapetin puasa Tasu'a, tanggal 9 lagi sakit misal, tanggal 9 masih mens misalnya, masih nifas misalnya, atau lagi bepergian yang tidak memungkinkan untuk berpuasa misal, sehingga kamu baru bisa mulai puasanya tanggal 10 pas hari Asyuranya. Kata para ulama, biar puasamu gak sama puasanya orang Yahudi, puasain tanggal 11-nya. Biar puasanya tuh gak sehari, agar puasa kita gak samaan sama mereka yang bukan muslim. Ibu-ibu, teman-teman, saudari-saudariku sekalian yang saya muliakan, ini bicara tentang puasa. Selain daripada itu, apa aja kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan pada hari tersebut yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam hadis sahihnya? Ada hadisnya Nabi Muhammad pada hari Asyura itu berbicara seperti ini. Kata Nabi, "Man wassa' ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu rizqah." Siapa yang meluaskan nafkah bagi keluarganya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan nafkahnya. Dalam satu riwayat, Allah akan meluaskan rizkinya sepanjang tahun. Jadi bagi para istri, silakan sampaikan kepada suaminya, "Bang, pengen rezekinya gampang sepanjang tahun gak bang?" Kata Rasulullah bilangnya, siapa yang kepengen rezekinya diluaskan sepanjang tahun, hendaklah ia menambahkan nafkah bagi keluarganya pada hari Asyura. Kita luaskan nafkah buat anak-anak kita, biar nyenengin anak-anak kita pada hari tersebut. Karena siapa yang membahagiakan keluarganya, Allah akan membahagiakan dia. Dan pada hari Asyura secara khusus memang Nabi Muhammad menyebutkannya dalam hadis sahih beliau. Selebihnya kita disunahkan untuk menebarkan kebaikan pada hari tersebut, dari menyantuni anak yatim sampai di negeri kita ini terkenal pada hari Asyura sebagai hari rayanya anak yatim. Lebaran anak yatim, diusap-usap kepalanya anak yatim. Walaupun memang hadisnya itu kabarnya secara riwayat adalah hadis yang dhaif. Para ulama mengatakan hadis yang dhaif ini boleh diamalkan untuk fadailul amal, untuk amal-amal yang berfadilah. Toh juga nggak ada ruginya. Orang yang nyantunin anak yatim, nggak hari Asyura aja bagus kok. Hari apa aja kita sekarang mau nyantunin anak yatim bagus. Apalagi pada hari Asyura memang adalah merupakan hari yang dimuliakan Allah. Hari Allah mengaruniakan karunia. Kalau kita kepengen banyak dapat karunia Allah, maka kita tebarkan kasih sayang dan karunia di atas muka bumi ini. Pemikirannya seperti itu. Dan juga pemikirannya, pada hari tersebut itu kan kita sunnah memberikan nafkah bagi anak-anak kita, menambahi. Kayak yang tadi yang disebutkan dalam hadis sahih ya, itu ya. Siapa yang meluaskan nafkah bagi keluarganya pada hari Asyura, Allah akan meluaskan nafkahnya. Masalahnya sama anak-anak yatim, siapa yang akan meluaskan nafkah mereka? Karenanya kemudian pada hari tersebut alangkah sangat baiknya jika kita kemudian menambahkan amal ibadah kita dengan menyantuni anak-anak yatim, selain daripada kita memberi hadiah dan menambahkan rizki, namakan nafkah bagi keluarga kita. Batasan yatim sampai berapa, Bu? Lihat-lihat. Untuk urusan santunan atau untuk urusan ngusap kepala.
Kalau untuk urusan mengusap kepala sampai balik. Kalau untuk mengusap kepala, memeluk, menunjukkan kasih sayang secara fisik. Akan tetapi kalau untuk menyantuni, maka disebut yatim apabila kalau yang laki-laki sampai dengan dia bekerja, kalau yang perempuan sampai dengan dia menikah. Ketika sudah menikah berarti sudah jadi tanggungan orang. Kalau laki-laki berarti sampai dengan dia bekerja. Untuk urusan santunan. Baik, teman-teman sedikit sekalian yang saya muliakan, ini apa yang bisa kita lakukan pada hari Asyura. Termasuk juga bersedekah, termasuk juga dengan kita berdoa, termasuk juga dengan kita memperbanyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikiran yang paling pas, zikiran yang paling tepat pada hari Asyura, mengingat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan mengingat segala macam problematika dalam kehidupan, kita kemudian mengucapkan pada hari Asyura tersebut hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah, wa ni'mal wakil, dialah seindah-indah zat yang diserahi, ni'mal maula, dia adalah seindah-indah pemelihara, wa ni'mal wakil, dan merupakan seindah-indah penjaga, seindah-indah wakil, wa ni'man nasir, seindah-indah penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Silakan baca itu zikir tersebut pada hari Asyura sebanyak 70 kali.